Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah telah menghantar kami ke jalan bintang nomor 6 ini. Di sini kami ingin membaca ayat-ayat tanda kebesaran-Mu sehingga tersimpah nilai jelas kerajaan langit dan jelas kerajaan bumi. Ini adalah malam ke-12, artinya kita berusaha membaca ringkasan dan rangkuman dari juz ke-12 Al-Quran ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Juz ke-12 mencakup bagian dari 3 surat Al-Quran. Surat Hud, surat Yusuf, dan surat Al-Alaq. Dari surat Hud, tema utama adalah kisah para nabi dan umat terdahulu sebagai peringatan. Seperti kita lihat ayat 6-24, Allah menjelaskan bahwa rezeki semua makhluk sudah ditentukan dan manusia akan mempertanggungjawabkan amalnya. Kaum yang mendustakan risalah Nabi akan mengalami kebinasaan. Sedangkan pada ayat 25-49 itu tertera kisah Nabi Nuh dan kaumnya yang menolak dakwahnya hingga akhirnya Allah menurunkan banjir besar. Sedangkan ayat 50-60 kisah Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad, namun mereka ingkar dan dibinasakan dengan angin kencang. Ayat 61-64 itu kisah Nabi Saleh dan kaum Samud yang menentang perintah Allah sehingga dihancurkan dengan gempa yang dahsyat. Ayat 69-83 kisah Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu malaikat serta azab yang diturunkan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam karena perbuatan mereka yang menyimpang melakukan fahisah. Ayat 84-95 kisah Nabi Shu'aib dan kaumnya yang curang dalam timbangan serta dihancurkan oleh gempa. Ayat 96-123 itu kisah Nabi Musa dan Fir'aun serta kesimpulan bahwa kebinasaan terjadi karena kezaliman dan karena kesombongan. Pelajaran penting, setiap umat yang menolak kebenaran akan menerima hukum Allah. Para nabi selalu mendakwahkan tauhid dan keadilan. Para pemirsa yang berbahagia, kita sampai kepada surat Yusuf ayat 1-2. Di sini kisah hidup Nabi Yusuf penuh dengan hikmah, penuh dengan keteladanan. Ayat 1-18 Nabi Yusuf bermimpi. Dia melihat 11 bintang, matahari, dan
dan bulan bersujud kepadanya. Saudara-saudaranya iri lalu membuangnya ke dalam sumur. Ayat 1922, Yusuf diselamatkan oleh kafilah dagang dan dijual sebagai budak di Mesir. Ayat 23-29, Yusuf difitnah oleh istri Al-Aziz karena menolak godaannya. Ayat 30-35, peristiwa perempuan Mesir yang kagum pada ketampangan Yusuf hingga ia dipenjara karena difitnah. Ayat 36-92, Yusuf menafsirkan mimpi dua orang tahanan, salah satunya akhirnya bekerja untuk raja. Ayat 43-52, Raja Mesir bermimpi tentang 7 ekor sapi gemuk dan 7 sapi kurus. Yusuf menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda krisis pangan, lalu akhirnya ia dibebaskan dari penjara. Para pemirsa yang berbahagia, pelajaran yang penting ialah kesabaran dan ketakwaan akan membawa seseorang kepada kejayaan. Setiap cobaan yang dialami Yusuf justru membawanya ke kedudukan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, surat Al-Ra'd ayat 1-4. Di sini tema utamanya adalah kekuasaan Allah dalam mengatur alam semesta dan kehidupan manusia. Ayat 1-15, Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya dalam penciptaan langit. Ayat 16-30, hanya Allah yang berhak disembah dan orang-orang yang beriman akan mendapatkan ketenangan dalam mengingatnya. 1-43, Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan para rasul diutus untuk membimbing manusia. Pelajaran yang penting adalah hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Kebenaran akan datang dan selalu menang, walaupun banyak yang menolaknya. Para saya berbahagia, pada juz ini kita tertarik pada kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah salah satu nabi dalam Islam yang kisahnya diceritakan secara lengkap dalam surat Yusuf. Kisahnya penuh hikmah, kisahnya penuh pelajaran tentang kesabaran, tentang ketakwaan, dan rencana Allah selalu yang terbaik. Beberapa kisah kita lihat. Yang pertama, mimpi Nabi Yusuf dan kedengkian saudara-saudaranya. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Pada suatu hari ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Ayahnya memahami bahwa itu pertanda Yusuf akan mendapat kedudukan tinggi, sehingga ia meminta Yusuf merahasiakan mimpi itu agar saudara-saudaranya tidak iri. Namun saudara-saudaranya sudah sejak lama iri dan cemburu karena Yusuf lebih disayang oleh ayahnya. Mereka bersekongkol untuk membuang Yusuf ke dalam sumur dan berkata kepada ayahnya bahwa Yusuf telah
dimakan serigala. Setelah itu Yusuf ditemukan oleh seorang kafilah dagang dan dijual Yusuf itu sebagai budak Mesir. Kenapa bisa kita petik? Yang pertama, iri hati bisa menyebabkan seseorang melakukan kezaliman. Allah selalu punya rencana bagi hamba-hambanya yang sabar. Pada selanjutnya, Yusuf diuji dengan godaan istri Al-Aziz. Yusuf diberi oleh Al-Aziz, seorang pejabat Mesir, dibesarkan di rumahnya. Ketika dewasa, Yusuf sangat tampan dan menarik perhatian istri Al-Aziz atau Zulaikha. Zulaikha mencoba menggoda Yusuf, tapi dia menolak dan berkata, aku berlindung kepada Allah. Zulaikha yang merasa malu kemudian memfitnah Yusuf sehingga ia akhirnya dipenjara. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Godaan dunia bisa muncul dalam berbagai bentuk, tetapi ketakwaan akan menyelamatkan seseorang. Kesabaran dalam menghadapi fitnah akan membawa kemuliaan. Yusuf dipenjara dan dia dipenjara menafsirkan mimpi. Penjara, Nabi Yusuf bertemu dua orang tahanan yang meminta ditafsirkan mimpi mereka. Yusuf menafsirkan bahwa salah satu dari mereka akan bebas dan bekerja sebagai pelayan raja. Sementara itu, yang lain akan dihukum mati. Yusuf juga mengajak mereka untuk bertauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Tafsir Yusuf terbukti benar. Tahanan yang selamat lupa menyebutkan Yusuf kepada raja. Di sini pelajaran yang kita petik adalah ilmu dan kebijaksanaan dapat menjadi jalan untuk menyebarkan kebaikan. Kesabaran akan selalu membuahkan hasil. Yusuf dari penjara, akhirnya Raja Mesir bermimpi tentang 7 sapi gemuk yang dimakan oleh 7 sapi kurus, serta 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir yang kering. Tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan mimpi itu. Sampai akhirnya mantan tahanan yang pernah bersama Yusuf mengingatkannya. Yusuf menafsirkan bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun panen yang melimpah, lalu 7 tahun mengalami kekeringan. Yusuf menyarankan agar Mesir menyimpan makanan selama 7 tahun sebagai cadangan untuk masa yang sulit. Raja kagum dengan kebijaksanaan Yusuf dan akhirnya membebaskannya dari penjara serta mengangkatnya sebagai pejabat tinggi yang mengelola penyimpanan makanan. Pelajarannya, ilmu dan hikmah bisa menjadi kunci untuk naik ke kedudukan tinggi. Allah selalu membuka jalan bagi orang-orang yang sabar dan takwa. Para pemirsa yang berbahagia, kita ingat ada pertemuan dengan saudara-saudaranya. Saat masa kekeringan terjadi, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk minta makanan tanpa menyadari bahwa
Yusuflah pejabat yang dihadapi. Yusuf mengenali mereka, tetapi tidak langsung mengungkapkan identitasnya. Dia meminta mereka membawa adiknya Bunyamin dalam kunjungan berikutnya. Ketika mereka kembali dengan Bunyamin, Yusuf membuat rencana untuk menahannya agar tetap bersamanya di Mesir. Saudara-saudaranya sangat sedih dan kembali kepada ayah mereka, Nabi Yakub. Pelajaran yang kita petik, Allah punya cara untuk mempertemukan kembali orang-orang yang terpisah. Kesabaran akan selalu membawa hasil yang indah. Kemudian Yusuf mengungkap identitasnya dan keluarga bersatu kembali. Para pemirsa yang berbahagia, setelah berbagai peristiwa, akhirnya Yusuf mengungkapkan kepada saudaranya bahwa dia adalah Yusuf yang dulu mereka buang. Mereka merasa bersalah, tetapi Yusuf memaafkan mereka dan berkata bahwa ini semua adalah rencana dari Allah. Yusuf kemudian mengundang keluarganya untuk tinggal di Mesir. Nabi Yakub sangat bahagia akhirnya bertemu kembali dengan putranya yang lama hilang. Saat berkumpul, mimpi Yusuf di masa kecil pun menjadi kenyataan. Ayah dan ibunya serta saudara-saudaranya bersujud kepadanya dalam penghormatan. Maafkan lebih baik daripada balas dendam. Semua yang terjadi dalam hidup adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Para hadirin yang berbahagia, kesimpulan dari kisah Yusuf, yang pertama kesabaran menghadapi ujian. Yusuf diuji sejak kecil, tapi selalu bersabar. Ketakwaan kunci kesuksesan. Yusuf menolak godaan dan tetap teguh pada prinsipnya, sehingga Allah meninggikan derajatnya. Berikutnya, ilmu dan kebijaksanaan membawa kepada kemuliaan. Yusuf mendapat kedudukan yang tinggi, kemampuannya menafsirkan mimpi dan mengelola ekonomi. Memaafkan lebih baik daripada membalas dendam. Yusuf memaafkan semua saudaranya yang pernah menzaliminya. Allah selalu punya rencana terbaik. Dari sumur sampai ke istana, Yusuf mengalami perjalanan hidup yang menunjukkan bahwa Allah selalu membimbing hamba-hambanya.